Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bihubbil ilmi wa bihubbi ahlil ilmi. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa inna ya rabbana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya rabbana rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan para alim ulama, para guru-guru mulia, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di tempat ini, berkumpul di masjid ini, dan niatkan semoga perkumpulan kita di sini adalah muqaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu hadirkan kerinduan seperti itu. Jangan melakukan kebaikan di dunia kecuali terlintas di hati kita karena kita ingin semakin dekat dengan Rasulullah. Apapun kebaikan yang kita lakukan hendaknya kita hadirkan bahwa semoga ini sebagai modal kita untuk bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan untuk itu sia-sia. Kita semuanya ingin kelak di padang mahsyar digiring bersama Rasulullah, dan kita ingin kelak di surga bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kunci untuk bisa bersanding dengan beliau adalah kerinduan di dunia kepada beliau. Makanya majelis kita tidak cukup untuk mengisi akal kita, tapi harus kita lintaskan agar kita bisa bersanding dengan Nabi, dan Nabi mengajari kita membaca sholawat, berakhlak yang mulia. Tujuannya apa? Agar dekat dengan Nabi. Nabi pernah bersabda, akrabukum, kalimat akrabukum ilayya manzilatan ahsanukum khuluqa. Dalam riwayat aktsarukum alayya salata. Banyak riwayat yang menyebutkan yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat, yaumal qiyamati, adalah orang yang paling banyak membaca salawat, orang yang paling bagus akhlaknya. Dan semakin takwa orang semakin dekat kepada Rasulullah. Makanya amal baik yang kita lakukan hendaknya kita lintaskan. Semoga ini bisa menjadi modal kita untuk bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, karena majelis ini majelis yang pertama, harus ada rambu-rambu, harus ada peraturan agar majelis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar majelis ini disenangi oleh Rasulullah. Maka majelis kita harus terhindar baik yang berbicara ataupun yang lainnya. Majelis kita harus bersih daripada gunjingan. Segala pertemuan harus jauh dari gunjingan. Tidak boleh kita membicarakan orang lain, bicarakan kelompok lain, bicarakan majelis lain, bicarakan kiai lain, tidak boleh. Dan majelis kita majelis hanya untuk membenahi hati, bangun hati agar senang kepada Allah, cinta kepada Allah. Bukan untuk kita besar-besaran majelis
bukan untuk rame. Tidak perlu siapa yang paling rame, akan tapi kita perlu siapa yang paling tulus di hadapan Allah, sehingga tidak boleh ada gunjingan. Kenapa harus kita sebutkan semacam ini? Sebab Imam Ghazali sudah menyebutkan namanya al-ghibatu, menggunjing adalah faqihatul fuqaha. Sebab gunjingan itu adalah sudah menjadi kayak buah camilannya para ahli fikih, orang yang berilmu. Di majelis ilmu biasanya dirusak oleh iblis dengan keinginan gunjing majelisnya orang lain, ngomongi majelisnya orang, maka di sini harus ada rambu-rambu. Kita tidak akan menggunjing siapapun. Dan kalau bertanya pun para bapak ibu saudara-saudari tidak perlu mengunjing orang, tidak perlu menyebut nama. Kalau ada satu kejadian cukup sebut kejadiannya begini, tidak ada. Kalau tidak sia-sia, amal akan habis, pahala habis, gara-gara kita biasa menggunjing. Kemudian yang kedua, harus kita biasakan berprasangka baik dengan siapapun yang datang ke sini. Berprasangka baik. Mungkin dia adalah orang yang kemarin bejat ada di pinggir jalan sana, tapi kalau sudah masuk majelis mulia ini, semoga diampuni oleh Allah. Gak ada prasangka buruk. Dan ini harus kita bangun dengan sesama. Dan prasangka buruk ini berkembang terus. Kalau orang punya jiwa, punya hati suka berprasangka buruk, ini berkembang. Berprasangka buruk dulu kepada sahabatnya, kemudian naik berprasangka buruk kepada gurunya, sampai berprasangka buruk kepada Nabi SAW, sehingga ilmunya menjadi tidak berguna gara-gara prasangka buruk. Berprasangka buruk ini ada orang, kalau orang biasa berprasangka buruk, paling repotnya manusia, kita jelaskannya pun dia akan melihat sesuatu yang tidak jelas. Paling susah dengan orang berprasangka buruk. Sampai disebutkan di negeri Arab sana, baru-baru ini anak muda umur 38 tahun, dia adalah seorang penghafal Al-Quran, dan diceritakan menghafal 3000 hadis. Rupanya dia punya kebiasaan prasangka buruk, dimulai dari prasangka buruk dengan kawan sekolahnya dan seterusnya, sampai ternyata dia menemukan di dalam Al-Quran kisah Sayyidina Zaid bin Harithah dan Sayyidah Zainab yang disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, sampai Sayyidina Zaid bin Harithah dicerai atau menceraikan Sayyidah, dipisahkan dari Sayyidah Zainab, kemudian Sayyidah Zainab dinikahi oleh Rasulullah. Terlintas prasangka buruk kepada Nabi SAW. Ternyata itu menjadikan pemuda yang penghafal Quran dan hafal 3000 hadis menjadi murtad. Jadi berita besar, berita internasional itu, sampai guru mulia Habib Ali Al-Jufri mencoba untuk menyadarkannya. Bertemu dengan orang tersebut, wallah alam hasilnya seperti apa, gara-gara prasangka buruk. Prasangka buruk ini Masya Allah. Sudahlah, kita ini tidak menggunjing, tidak ada prasangka buruk. Kalau sudah orang berada di tempat mulia, insya Allah mulia semuanya. Bahkan kalau kita melihat orang-orang di pinggir jalan yang ahli maksiat, prasangka baik kita, prasangka buruk itu menjerumuskan. Kita prasangka baik kepada orang yang ada di sini. Kalau kita ketemu orang yang bejat di pinggir jalan, prasangka baik kita bagaimana? Mungkin karena dia tidak pernah ngaji sehingga seperti itu. Dan insya Allah ini orang-orang yang tidak sholat di sana bukan karena ingin menantang Allah, tapi karena mereka itu belum biasa sholat, belum ada yang mengajak dan seterusnya. Apalagi dengan orang yang ada di majelis mulia semacam ini. Dan majelis pembukaan, insya Allah namanya pembukaan, kita sebutkan rambu-rambu. Dan insya Allah nanti setiap Ahad malam Senin keempat nanti ada rutinan di sini antara kami dengan Ustadz Saif, anak kita nanti akan memberikan juga, nanti biar tahu siapa yang bakal ngisi-ngisi di sini. Harus anak kita bawa, keluarga kita bawa, semuanya kita bawa. Dan kita harus tahu bahwasanya pentingnya majelis semacam ini. Dengan niat yang baik, masalah faham dan tidak faham ternyata urusan nanti. Rindukan diri kita untuk menghadiri majelis semacam ini. Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar rahimahullahu taala, inna lillahi malaikatan sayyaratan yaltamisuna hilaqadz dzikri wa fi riwayatin hilaqal ilmi. Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat
Allah memiliki malaikat-malaikat yang kerjaannya mondar-mandir mencari majelis zikir dan majelis ilmu seperti ini. Dan kalau sudah malaikat ini menemukan majelis semacam ini, malaikat ini serempak memberitahu malaikat-malaikat yang lainnya. Setelah malaikat yang lainnya pada tahu, mereka pada memohon kepada Allah. Yang isi permohonan itu adalah, ya Allah, berikan rahmatmu dan pengampunanmu kepada yang hadir. Yang mendoakan adalah malaikat. Dan Allah bersumpah bi'izzati wa jalali, demi keagunganku dan kebesaranku, aku telah ampuni semua yang hadir, dan aku akan beri kasih sayang kepada mereka yang hadir. Lalu malaikat itu saking penasarannya lalu bertanya, ya Allah, ada satu orang yang dia itu penasaran, mula-mula kurang begitu niat, hanya melihat orang pada rame-rame kumpul di tempat tersebut, kemudian laki-laki yang katsirul khata'i, banyak kesalahannya, lalu dia ikut bergabung dengan rombongan orang-orang yang ada di majelis tersebut. Bagaimana dengan orang ini? Dijawab oleh Allah, bi'izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, aku pun telah ampuni dia dan aku beri rahmat kepadanya, karena dia telah duduk dengan man la yashqa bihim jalisuhum, karena dia telah duduk dengan orang-orang yang tidak bakal sengsara siapapun yang duduk dengan mereka, karena mereka telah duduk dengan orang-orang beruntung. Jadi perkumpulan kita ini perkumpulan orang beruntung, maka siapapun yang bergabung ikut selamat. Dan perkumpulan ini menjadi perkumpulan orang beruntung bukan karena yang berceramah, bukan, karena kebersamaan kita di majelis seperti ini. Ada pengampunan dari Allah, ada rahmat dari Allah. Ilmu itu nanti, biarpun mohon maaf tuli di sini, datang nggak apa-apa, dapat rahmat Allah, dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan paham nanti, biarpun sampai sini tidur pun dapat rahmat sama pengampunan Allah. Coba jangan tidur sampai di sini. Maka dari itu majelis kami himbau kepada siapapun untuk bisa datang, biarpun membawa anak-anak kecil. Kami tidak pernah terganggu dengan anak kecil, karena anak kecil sini akalnya memang belum faham, akan tapi rohnya yang mendengar. Maka biasakan anak kita untuk senang ke sini. Kalau calon orang-orang besar, orang-orang soleh, akan gemar anak-anaknya datang ke tempat ini. Kalau tidak dibawa ke tempat ini, mereka akan nonton macam-macam di rumah. Justru yang paling jarang itu justru anaknya orang besarnya, anaknya kiai susah dibawa. Nah, memang itu kata-kata disebutkan aktsar nasu iradan minal ilmi wa alim ibnu abna'uhu, paling jauh berpaling itu malah anak-anaknya. Merasa sudah cukup dekat sama bapaknya. Ini problem. Saya membawa anak-anak susah, tapi tetap saya paksa harus ngaji dan sebagainya. Jadi anak-anak kecil bawa, jangan merasa ragu, kita tidak terganggu. Anak kecil cerewet, anak kecil ngomong, anak kecil jerit, gak apa-apa, pokoknya ibunya diem, ibunya diem, aman. Jadi biasakan, tidak apa-apa, ini rohnya dengar ibu, ini pendidikan roh, karena ada rahmat, didoakan oleh malaikat, ada rahmat, sehingga hatinya lembut, dibawa kepada kebenaran gampang, dinasihati enak. Jangan yang datang hanya ibunya saja, bapaknya saja. Bahkan kadang anak jadi alasan, kenapa tidak ngaji bu? Ada anak di rumah, bawa anaknya, nggak ada alasan. Kalau dengan buya nggak ada alasan sudah nggak ada alasan, nggak bisa ngaji. Anak bayi orok bawa, dan kita punya bayi bawa. Bahkan salah satu guru mulia belajar di tengah malam membaca Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya itu. Malam itu tiba-tiba ada bayi jam 4:30 sebelum subuh, ada bayi disodorkan begitu. Sebentar dok, setelah itu ditarik lagi. Setiap hari kita belum paham ada apa bayi kok tiga segini, sebentar sambil baca ditarik lagi, baru kejawab setelah beberapa waktu. Karena apa? Karena aku ingin anakku itu mendapatkan rahmat dan doa malaikat juga. Oh gitu. Sak bayi orok pun di bawah, karena ada rahmat di sini, rahmat Allah. Maka jangan ragu, jangan sampai anak menjadi alasan. Cintailah majelis semacam ini, rahmat kita. Masalah paham urusan nanti, pokoknya kita datang, dan kita dengan kedatangan kita ini mengundang rahmat Allah, mengundang pengampunan dari Allah. Dua-duanya hal yang sangat kita butuhkan. Pengampunan dari Allah setiap hari karena kita berdosa. Rahmat dari Allah itu apa sih maknanya? Kesejukan batin, nyamannya hidup, enak, termasuk rizki adalah kasih sayang dari Allah.
Kalau rizki bukan kasih sayang, akan rizki menjadi sengsara kita. Jadi kalau sudah rahmat itu segala-galanya. Kalau sudah rahmat dari Allah, nikmat semuanya. Baik, inilah yang harus kita yakini, sehingga jangan sampai yang datang hari ini di Ahad yang keempat lalu tidak datang. Insya Allah niat ikrar dan lintaskan di hati kita saat ini, lintaskan di hati. Semoga Allah pada waktunya nanti di jadwal yang sudah ditentukan, lintaskan di hati. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita. Semoga Allah memilih kita untuk bisa menghadiri tempat mulia seperti ini. Kalau kita niatnya benar, gampang bagi Allah. Semuanya kesibukan akan disingkirkan, dan Allah akan menitipkan kerinduan di hati kita untuk bisa menghadiri majelis semacam ini. Kemudian yang harus kami hadirkan, para hadirin hadirat, para orang tua kami, saudara-saudari di majelis yang semacam ini. Majelis ini harus majelis indah, dan semua yang hadir ke tempat ini harus merasa bahwasanya dirinya adalah punya tugas untuk membawa orang lain ke tempat semacam ini. Biasanya di awal majelis kami akan selalu beri motivasi kepada siapapun, memberi semangat kepada siapapun untuk bisa terus berjuang di tempat semacam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua ini adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Di tengah-tengah bangsa manusia. Jadi kita ini disanjung oleh Allah, kalian itu sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Yang berfirman Allah sebaik-baik, akan tapi ada ciri khas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf, engkau memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkari, dan menghentikan dari kemungkaran. Jadi kita itu sebagai umat terbaik kalau kita sudah mengambil bagian mengajak orang pada kebaikan dan menghentikan dari kemungkaran. Dan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran, bahasa lain adalah berdakwah, menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Artinya semua, dan ini bukan diarahkan kepada para ulama saja. Yang diajak bicara oleh Allah bukan para ulama saja, tapi yang diajak bicara oleh Allah adalah siapapun yang mau mulia, siapapun yang ingin mulia, siapapun yang ingin baik. Dia adalah seorang pejabat, dia adalah seorang kaya, dia adalah seorang alim, harus dengar ini. Artinya kalau engkau ingin mulia, engkau harus mengambil bagian berdakwah. Nah, di berdakwah ini apa? Mengajak orang kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran. Dengan cara tidak harus ceramah. Ceramah ini hanya salah satu cara mengajak orang kepada kebaikan. Akan tapi mengajak kepada kebaikan bermacam-macam cara. Dan semuanya orang yang ingin mengajak kepada kebaikan dibekasi bekal oleh Allah. Orang kaya dengan kekayaannya, maka hendaknya kekayaannya dijadikan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya jabatan dengan jabatannya mempermudah dakwah di jalan Allah. Yang punya ilmu menyampaikan ceramahnya. Jadi semuanya harus mengambil bagian dalam berdakwah. Dan ini selalu yang kami serukan, dan alhamdulillah yang mendengar banyak, sehingga setiap tempat kita ingin membuat program dakwah. Mulai dari orang kaya, ayo kita membuat sekolahan, membuat media radio, membuat ini. Setiap tempat ada pejuang-pejuang Allah, alhamdulillah. Dan di sini pun kita ingin gali potensi. Pengajian tidak cukup kita ada di majelis. Akan tapi bagaimana keluar dari majelis harus ada buahnya. Biasanya kami menyampaikan setelah 1 tahun kalimat semacam ini. Setelah 1 tahun selalu kami ajak, kami butuh tanah 10 hektar pulau untuk buat sekolahan, kami butuh begini, kami butuh begini. Biasanya 1 tahun. Dan alhamdulillah setiap tempat ada yang nyambut itu semuanya. Kita ingin berjuang. Siapa yang berjuang? Ya orang yang ada di sini. Berbondong-bondong ada orang memberikan ini, berikan itu. Siapa yang nangani? Ya panitianya adalah orang sini semuanya. Kita hanya menggerakkan saja. Kita ingin orang kaya kumpul dengan kita selamat. Kita ingin ada pejabat duduk dengan kita selamat.
akan kita gerakkan, akan kita ajak mereka untuk bisa berjuang di jalannya Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup hanya di sini. Sudah beberapa tahun yang lalu kita pengajian undangan, ribuan orang yang datang, sudah undangan berhenti. Tidak usah ngundang Buya Yahya, nggak datang Buya Yahya diundang. Tapi kalau majelis rutinan, dibuat rutinan, kemudian setelah itu kita gugah, kita akan membuat sesuatu yang bermanfaat. Mungkin ada sekolah bangkrut, ayo dibeli sekolahnya, kita buat pondok nanti. Kita ingin seperti itu. Kita membuat program-program yang bermanfaat untuk umat. Pengajian diundang sana, ribuan orang datang, ribuan orang, bagus, ada manfaatnya, dan alhamdulillah sudah ada pejuangnya. Tapi kita ingin menggerakkan orang. Insya Allah di sini adalah ahli surga semuanya. Makanya kita ingin, biarpun ini malam yang pertama, seperti setahun sudah, kita ingin setelah keluar dari tempat ini, kita ingin pejuang-pejuang di jalan Allah, orang yang tulus, orang yang ikhlas, yang bisa berjuang dengan hartanya, yang bisa berjuang dengan jabatannya, yang bisa berjuang dengan tenaganya, yang bisa berjuang dengan pikirannya, untuk bisa bergabung membuat satu hal, satu lembaga, atau satu sekolahan, atau satu pondok pesantren, satu program perjuangan yang bermanfaat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan kita pengen mati sudah punya peninggalan semacam itu. Kita semua bakal mati. Kita ingin jika ada orang kaya duduk dengan kita, berapa tahun yang akan datang meninggal, ternyata sudah punya peninggalan, sedekahnya banyak, ada sekolahan yang dibangun, ada madrasah yang dibangun, ada pesantren yang dibangun, ada masjid yang dibangun, sehingga di saat meninggal dunia mereka punya bekal. Dan ini yang kita inginkan. Pejabatnya pun yang hanya menjabat 5 tahun ternyata selamat di saat kumpul dengan kita, bukan saya, kita, perkumpulan kita ini. Inilah kita inginkan. Maka semuanya harus menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Bagi yang tidak punya duit, bagi yang tidak punya ilmu, yang gak punya jabatan, masih bisa berdakwah, ngajak tetangga, ayo ngaji yuk, ini kelas terakhir sudah, ayo ngaji, minimal ngajak ngaji. Sudah duit nggak punya, ilmu enggak ngajak ngaji, ngaji sendiri, pahalanya situ tak aja. Kalau bisa setiap satu orang bulan depan membawa 10 orang, setiap satu orang membawa 10 orang. Lah 10 orang yang benar, 10 orang yang belajar dengan serius, 10 orang yang lalu menjadi orang soleh, ahli ibadah. Semua amal ibadah yang dilakukan 10 orang tersebut akan ditumpangkan, diberikan kepada orang yang mengajaknya. Nah ini orang cerdas. Kalau saya mengamalkan amal ibadah saya, tidak tahu berapa rakaat sehari saya lakukan. Tapi kalau saya ngajak orang, setelah itu orang rajin beribadah, saya mendapatkan pahala orang tersebut. Maka ini yang perlu kita gerakkan. Di sini sudah ada panitia, ada tim dakwah. Maka kalau ibu ada pengen ide-ide untuk berkembang, ayo saat ini bersama-sama. Dan kami sampaikan, kita akan membuat setiap kota, setiap kabupaten kita pengen ada pondok pesantren dan sekolahan. Tapi kan pondok pesantren di setiap tempat sudah banyak. Iya, justru itu akan kita dukung kalau ada pondok pesantren. Jadi pondok pesantren dengan pondok pesantren tidak akan menjadi musuh. Akan tapi justru malah meramaikan. Tidak ada persaingan di sini. Kalau ada persaingan, persaingan yang sehat, yang baik, nggak akan menjatuhkan namanya pondok. Kalau sudah ada pondok menjatuhkan, ini sudah nggak benar. Jadi saling mengangkat, saling mendukung. Kadang-kadang pondok dengan pondok eker-ekeran, kalah sama orang menjual nangka. Penjual mangga itu dengan penjual itu akur tuh. Penjual mangga, penjual mangga, penjual mangga, penjual mangga. Itu masih senyum, masih pinjam-pinjaman duit itu. Ada ustadz sama ustadz kadang-kadang duduk berdampingan saja susah. Ini kan problem. Tapi di sini insya Allah ahli surga semuanya. Baik, kita harus sadar bahwasanya untuk menjadi manusia mulia di hadapan Allah harus menjadi bagian daripada juru dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami seru, wahai orang yang punya kekayaan, wahai orang yang punya kekayaan, kekayaan yang kau tinggalkan tidak akan anda bawa kepada akhirat, tapi kekayaan yang anda berikan kepada kebaikan itu yang akan anda bawa sampai akhirat. Hei yang punya ilmu, yang nyantri bertahun-tahun, nyantri bertahun-tahun, ternyata setelah pulang dari pondok bingung, ini mesti salah niat ya, ini adalah pukulan juga. Memang kalau ngaji harus cambuk begitu, enggak apa-apa, biar gerak semuanya. Ada orang mondok 12 tahun sampai di rumah bingung. Padahal prinsip dakwah itu adalah tidak usah nunggu pandai, tidak usah nunggu kaya. Dakwah itu tidak usah nunggu kaya, tidak usah nunggu pandai.
Dakwah itu hari ini waktunya. Jangan sampai berkata nanti kalau saya sudah alim mau berdakwah. Loh, kok nunggu alim? Iya kalau kamu alim, kalau nggak alim, dakwah itu adalah saat ini waktunya. Kalau tidak dengan ilmu, dengan tenaganya. Mohon maaf, yang menjadi tukang parkir majelis ilmu bisa saja mendahului kiainya masuk surga. Yang tukang bersih majelis semacam ini bisa mendahului kiainya masuk surga. Kebersihan sekaligus kami ingatkan nanti, mohon semuanya sampahnya dibawa sendiri-sendiri, bekas air kemasannya dibawa sendiri-sendiri, sebab Nabi menyebutkan ini termasuk salah satu cabang keimanan, mengambil kotoran, mengambil sampah, mengambil sesuatu yang mengganggu di masjid semacam ini adalah termasuk cabang-cabang keimanan. Jadi mohon nanti tidak boleh ada yang meninggalkan bekas, tidak boleh ada yang meninggalkan kotoran, tidak ada boleh yang meninggalkan sampah. Jadi itu adalah termasuk cabang keimanan. Khawatir iman kita kropos kalau kita meninggalkan kotoran di masjid. Membersihkan masjid termasuk dakwah, membersihkan tempat majelis ilmu termasuk dakwah. Mudah berdakwah itu dengan bermacam-macam cara. Akan tapi ingat bahwasanya dalam dakwah itu nanti harus diantaranya, tidak akan kami sebut semuanya karena hari ini pembukaan saja. Di antaranya dalam kita berdakwah itu kalau kita ngajak orang lain, mengajak orang lain ada 4 hal yang harus kita fahami. Ringkas saja. Sebagai muqaddimah dakwah harus paham 4 hal. Yang jelas kita harus sadar semuanya juru dakwah. Tidak harus di mimbar dakwah itu. Anda dakwah di pasar dengan orang-orang yang sama-sama jualan di pasar. Anda dakwah dengan karyawan, Anda dakwah dengan tetangga, Anda dakwah dengan teman di kantor dan seterusnya. Maka di sini harus ada 4 hal. Yang pertama, pandanglah orang lain sebagai lahan cari pahala. Ingat pahala Allah. Seperti orang itu kalau mau jualan ya, cari dunia itu cerdas bener. Mamerkan dagangannya. Ibu mau ndak? Nih. Sales. Setiap ada orang necis didatangi, wah ceritanya setengah jam, pengen dagangannya laku. Karena apa? Dia menduga keuntungannya ada di sakunya orang tersebut. Makanya dia dekat ngobrol. Karena apa? Barangkali dia belanja lalu saya dapat untung. Dia cerdas. Tapi ternyata kita dengan Allah kurang cerdas. Padahal semua orang yang ada di kiri kanan kita itu lahan pahala dari Allah. Jadi pandanglah semua manusia ini lahan pahala. Pembantu kita lahan pahala. Sehingga perlu kita memberikan penjelasan kepada pembantu kita tentang kewajiban sholat. Kita ajak kepada kebaikan, bagaimana menutup aurat dan seterusnya. Pembantu adalah ladang pahala untuk kita. Teman kita ladang pahala untuk kita. Pandang manusia semua adalah lahan pahala untuk kita. Pahala di hadapan Allah jangan disia-siakan. Siapapun yang bersama kita harus mendapatkan seruan dari kita. Dan kalau orang meyakini bahwasanya semua orang yang ada di kiri kanannya adalah lahan pahala, maka ketahuilah dia akan selalu bersemangat. Seperti seorang sales, seorang penjual mesin mesin sedot karpet atau apa. Waduh, kalau sudah ketemu atau mesin, mohon maaf kalau ada penjual mesin sedot karpet, ini hanya contoh saja. Ini hanya sales biasanya kalau ngejar orang, masya Allah. Kadang-kadang ada jual penghemat listrik, baik. Sampai kadang bohong juga kan. Yang benar juga banyak. Maksudnya apa? Orang mencari dunia semangatnya seperti itu. Tapi bagaimana kita mencari akhirat tidak semangat? Jadi jangan sampai ibu kita di pasar diam saja. Kami itu mengajari kepekaan kepada siapapun. Anak-anak kami. Kami kan ada radio, kita kan punya radio Bu 104,8 yang dari Kuningan sampai Brebes tadi saya lihat 104,8. Jadi yang hadir majelis kami harus bisa menghafal 104,8. Kita ada banyak radio, di Majalengka ada, di Cirebon ada, di Kuningan ada, yang di Brebes kelihatannya dari Kuningan. Dan semua harus menghafal. Dan paling tidak setiap orang itu bisa menyampaikan ke 10 orang radio tersebut. Makanya kalau ada mobil masuk ke pondok itu kalau anak-anak itu tidak merubah kanalnya, itu harus ganti kanal 104,8. Kalau enggak ini sudah tidak cerdas dakwah. Kalau kita masuk pom bensin mau beli bensin saja, kalau dengar radio nggak karu-karuan, tanya Mbak bisa diganti enggak? Ganti berapa? 104,8. Kalau saya masuk supermarket
Biasanya kan ada Alfamart atau apa kan lagunya tidak karu-karuan. Kita mampir ke tengah. Ini radio atau bukan? Radio. Ganti. 104,8 saya akan belanja nanti. Kepekaan dakwah tuh begitu. Jangan sampai diam saja, nggak punya kepekaan dakwah. Kenapa? Kalau seandainya channel radio itu dirubah, saya dapat pahala. Harus cerdas semacam itu. Kepekaan dakwah itu. Sehingga kalau ibu di pasar-pasar ada denger radio 104,8. Kalau tidak hafal keterlaluan. Hafal itu semuanya dan informasikan kepada semua orang. Biarpun masih banyak pembenahan karena di sana masih akan dibesarkan lagi. Kalau sudah dibesarkan nanti sampai Semarang itu nanti. Sekarang masih kecil tapi sudah sampai ke Pemalang sana. Tapi masih uji coba ini. Uji coba setahun lebih. Uji coba terus. Alhamdulillah sekarang tower mau dinaikkan. Artinya apa? Kita ingin mengajak orang untuk rindu menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Dan insya Allah di sini nanti akan direlay langsung dari sana. Tapi gara-gara direlay di rumah aja dengerin, oh, batal nggak jadi direlay. Kalau direlay nanti nggak pada kesini. Artinya harus ada kepekaan semacam itu. Kita bagaimana rindu menyampaikan kebenaran. Ibu, pengajian ini masih 4 bulan 4 minggu yang akan datang. Tapi di pasar sudah ibu heboh. Jangan lupa nanti majelis taklim. Jangan, karena itu cerdas, karena ibu cerdas. Agar apa? Dapat pahala. Daripada sudah kegeret orang untuk nonton konser, mending saya agak ngaji, kan begitu. Orang cerdas seperti itu, selalu berpikir bagaimana beruntung saya di akhirat. Sehingga obrolan kita di dapur, obrolan kita dengan tetangga, jangan lupa loh Bu ya, setelah ngomong panjang lebar tutup, jangan lupa minggu keempat. Setelah ngomong jangan lupa minggu 4 sama 104,8. Ini hakikat dan harus kita membiasakan yang demikian itu. Nah ini, jadi pandanglah orang lain sebagai lahan cari pahala. Ini semua juru dakwah harus paham makna ini. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilihi. Itu kan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang telah melakukan kebaikan tersebut. Ibu ngajak orang sholat, ibu dapat pahalanya sholat. Ibu ngajak orang berzikir, dapat pahalanya zikir. Dan dakwah itu tidak harus ceramah. Nabi pun tidak mengatakan dakwah harus ceramah. Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, wahai Ali, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha aw min khumurin na'am. Wahai Ali, kalau Allah memberikan petunjuk kepada seseorang bika sebabmu, lah sebab ini tidak harus ceramah. Bika gara-gara engkau, itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Jadi kalau mengajak orang kepada kebaikan tidak harus kita ceramai. Ya kalau ibu penceramah, kalau bapak penceramah. Kalau tidak bisa ceramah, yuk ikut ngaji yuk. Saya punya mobil kosong, ikut saja. Ikut sampai di sini orang yang khusyuk berubah menjadi baik, itu bisa saja kelak bisa duduk dengan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Pandang orang lain sebagai lahan cari pahala. Tapi awas, termasuk kalangan ustadz sendiri bisa terjerumus, yaitu di saat tidak memandang orang sebagai lahan cari pahala. Kapan? Memandang orang dengan lahan cari duit, musibah. Kalau ada seorang kiai melihat jamaahnya sebagai lahan cari duit, musibah. Berapa ribu ini jual fotokopi, lumayan nih. Jual apa? Kalau saya asli penjual sudah ada masalah jualan di depan sana. Akan tapi kalau memanfaatkan jamaahnya hanya untuk cari duit, ini adalah masuk neraka. Tidak akan mencium bau surga. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa li'ardin minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Orang yang menuntut ilmu, ahli ilmu, kiai, ustadz, yang seharusnya dengan ilmunya menjadikan dia rindu kepada Allah jauh dari dunia, tak taunya ilmunya hanya untuk cari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Makanya kalau memandang orang jangan salah. Para kiai, para ustadz memandang umat santri sebagai ladang cari pahala. Tapi kalau sudah santri jadikan lahan cari duit, bermasalah. Dan diisyaratkan oleh Nabi yang demikian itu pasti ada. Sehingga nanti banyaknya jamaah hanya untuk memperbanyak uang. Kalau perlu keluar duit malahan. Nah ini, maka dari itu pandanglah orang lain sebagai lahan cari pahala, bukan lahan cari duit. Kalau lahan cari duit musibah. Makanya kita akan membuat lembaga perjuangan bukan untuk cari duit, akan tapi bagaimana mencari pahala.
Kita libatkan orang-orang yang cukup uangnya sampai tidak butuh duit karena dia punya perusahaan. Kemudian yang bekerja di situ kita beri haknya, yang berjuang di situ kita beri haknya. Tapi tidak ada orang mencari duit di tempat tersebut. Inilah yang harus kita hadirkan. Pandanglah orang lain sebagai lahan cari pahala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang. Anda sudah menjadi juru dakwah. Kalau memandang orang lain, hendaknya kita mandang mereka dengan pandangan kasih sayang, jangan memandang dengan merendahkan. Mohon maaf. Pandangan merendahkan itu menjadikan sebab hidayah dicabut oleh Allah. Anda sesoleh apapun Anda, sebaik apapun Anda, ahli ibadah, ahli zikir, ahli salat, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Imam Ghazali mengingatkan, sebab pungkasan kita itu belum tahu. Semoga kita semua ahli husnul khatimah. Semoga kita ini ahli iman yang sesungguhnya. Tapi ingat, merendahkan orang lain tidak diperkenankan. Ada suatu ketika, maka ini wahai preman yang ada di pinggir sana, dengar ini cerita istimewa buat Anda. Wahai orang yang suka bandel, suka membuat kerusakan, dengar nih. Ada dikisahkan bahwasanya Nabi pernah bercerita tentang seorang ahli ibadah, Abid Bani Israel, seorang ahli ibadah yang berada di atas gunung. Wa majin Bani Israel, dan ada seorang penjahat preman pasar. Kisah dua manusia yang berbeda. Yang satu adalah orang yang ahli ibadah, kerjaannya adalah ibadah-ibadah di atas bukit. Kerjaannya sholat puasa, dan begitu luar biasanya orang tersebut sampai kalau berjalan mendung memayunginya. Wali kalau kita sebut saat ini. Tapi di bawah di pasar sana ada preman yang kerjaannya adalah minta duit, ganggu orang, melakukan kemaksiatan. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang kiai yang katanya ahli ibadah tadi kehabisan bekal, maka dia harus turun ke pasar, mau belanja ke pasar. Sang preman, Allah gerakkan hatinya, tiba-tiba pengen pergi ke tempatnya sang kiai. Sang preman naik ke atas, sang kiai turun ke pasar. Zaman dahulu pegunungan adanya jalan setapak. Karena adanya jalan setapak, berpapasanlah sang kiai dengan sang preman. Karena jalan setapak, mau tidak mau harus ada yang mengalah. Jika tidak ada yang mengalah, pasti akan tabrakan. Sang preman di saat melihat sang kiai, yang ada di dalam hatinya adalah kagum, rasa takut, kagum dengan seorang kiai, sehingga dia di saat melihat sang kiai di hadapan matanya, di hadapan wajahnya, dia gemeteran ketakutan, lalu dia terduduk di jalan setapaknya. Dia sambil minggir-minggir di jalan setapak, memberikan isyarat kepada sang kiai, yang makna isyarat tersebut adalah silakan kiai, silakan kiai. Sampai sang kiai melewati orang tersebut, dan sang preman tetap memandang sang kiai dengan mata kagum dan cinta. Biarpun sang kiai hilang dari pandangan matanya, tapi tidak hilang dari hatinya. Preman, tapi ternyata memandang sang kiai pemandangan hormat. Pergilah sang kiai. Tapi sang kiai waktu melihat sang preman tadi, di saat melihat sang preman, ngerti ini preman membuat keonaran di pasar, membuat kebrutalan di pasar, kerusakan di pasar, sehingga sang kiai merasa dirinya sudah ahli surga, merasa dirinya adalah ahli ibadah, sehingga di saat melihat sang preman ada di tengah jalan setapaknya, dia merendahkan, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa hendak kemana engkau. Apalagi di saat sang preman mempersilahkan dengan isyarat tangannya, sang kiai merasa berhak. Ya memang saya kiai, perlu dihormati begitu. Melangkahlah sang kiai melewati sang preman. Apa sabda Nabi SAW? Seorang kiai yang katanya ahli ibadah, gara-gara memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, menjadi sebab dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, orang bejat kayak apapun, kalau masih mengagungkan syiar, masih ada kerinduan menghormat ulama, ternyata menjadi sebab orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya kalau ada preman tuh kok masih hormat sama majelis ilmu, preman kok masih hormat sama ulama, ini akan diberi hidayah suatu ketika oleh Allah. Tapi begitu sebaliknya, biarpun Anda adalah ahli ibadah tapi gampang merendahkan orang, memandang pici, awas, hati-hati, bisa menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu belajar semacam ini.
Sekarang bagaimana kita? Bagaimana hati kita dan cara pandang kita di saat mungkin kita pulang dari pengajian, lalu kita melihat ada di sana, mohon maaf, ada wanita yang menjual diri di alun-alun atau di terminal, di stasiun. Setiap ada mobil lewat, ada seorang wanita pakai baju setengah badan melambaikan tangannya. Dia menjual diri. Lalu kita habis pulang pengajian, habis masuk taman surga, apa yang ada di hati kita di saat memandang mereka? Mungkin kita akan berkata, ih kasihan malam-malam begini, astagfirullah, 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 malam-malam. Siapa di antara kita yang di saat melihat wanita tersebut, atau kita melihat orang mabuk di pinggir jalan, siapa di antara kita yang di saat melihat mereka kemudian meneteskan air mata, lalu menengadahkan tangan dan mohon, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad yang saat ini teruji dengan hawa nafsunya, ya Allah, berikan petunjukmu ya Allah. Ayo, siapa yang gitu? Kita sering sombong dengan keadaan kita. Sian, astagfirullahaladzim, astagfirullah, kayak sudah punya surga. Jangan memandang orang dengan mata merendahkan. Kalau anda melihat orang bejat di pinggir jalan, panjatan doa yang harus kita hadirkan. Kita melihat tetangga kita agak karu-karuan, bukan untuk kita gunjing, sebab dengan merendahkan yang pertama, kemudian setelah itu gunjing, ngomongin setiap hari di situ, siapa sih itu? Allah itu, ya Allah, tetanggaku pantas itu, ibunya dulu juga gitu, sama keturunannya, terus habis semuanya. Gunjing, padahal dari majelis ilmu. Pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang, jangan pandang mereka dengan mata merendahkan. Inilah kunci kalau kita ingin menjadi juru dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Pandang orang lain dengan mata kasih sayang. Kalau kita memandang dengan mata kasih sayang, enak, kita akan panjatkan doa. Termasuk di saat anda ingin menasihati seseorang, dahulukan doa. Termasuk kalau anda ingin berceramah, mengajar dan sebagainya, dahulukan permohonan kepada Allah. Diajarkan nih Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak akan mengajar kecuali mendahulukan 2 rakaat. Dan di dalam doanya berdoa, ya Allah, siapapun yang akan mendengar omonganku, ya Allah, buka hati mereka, ampuni mereka, muliakan mereka. Ini doakan, bukan hanya pamer ceramahnya bagus, bukan hanya pamer dia pandai berbicara, bukan, tapi harus ada lintasan di hati kita memohon kepada Allah. Maka ayo kita pulang, kita doakan orang-orang bejat di kiri kanan kita, kita pandang mereka dengan mata kasih sayang. Kemudian esok harinya kita bawa ke tempat mulia semacam ini. Karena waktu, anak kita Ustadz Syef harus menyampaikan. Ini diantaranya 2 kaidah, masih ada 2 lagi, nanti saya sampaikan pada kesempatan yang lain. Tambah 1 lagi sudah. Yang ketiga, ada 4 kan tadi. Sedikit, yang ketiga adalah koreksi diri. Koreksi diri. Dalam setiap dakwah anda mengajak saudara harus ada koreksi diri. Nabi SAW yang ngajari kita. Nabi yang ngajari kita. Jadi pernah suatu ketika Nabi di medan laga. Di medan laga Sayyidina Muhammad SAW memilah mayat. Mayatnya orang kafir dibuang sana. Mayatnya orang yang beriman akan dirawat, dikubur sebagaimana kaum muslimin. Tiba-tiba Sayyidina Muhammad terhenti kepada satu mayat yang Nabi sangat hafal wajah mayat tersebut, tapi lupa namanya. Dibolak-balik wajahnya, ingat, tapi siapa namanya? Kita pun pernah seperti itu, ingat mukanya tapi kita lupa namanya. Nabi berkata, ini siapa ini? Sahabatku yang namanya siapa ini? Dibolak-balik, nggak ketemu-ketemu, siapa ini sahabatku yang ini? Akhirnya Nabi memanggil para sahabat-sahabat yang lainnya yang masih hidup. Wahai sahabatku, sini. Ada apa ya Rasulullah? Aku ingat wajahnya, tapi saya lupa namanya. Ini sahabatku yang bernama siapa? Para sahabat Nabi datang dan dibaliklah wajah mayat tersebut. Setelah dibalik, para sahabat Nabi pada beristighfar. Ya Rasulullah, ini bukan sahabatmu ya Rasulullah, ini adalah musuhmu, orang yang selalu meludaimu, melemparimu dengan kotoran kepadamu, yang suka menyakitimu ya Rasulullah. Rasulullah kaget, oh, baru sadar Nabi Muhammad. Rupanya Nabi Muhammad ingat wajahnya karena sering mengganggu orang itu. Saking sering ganggunya sampai hafal wajahnya. Tapi sisi lain lihat lembut hatinya Nabi. Ini sebaik-baik orang tuh kayak Rasulullah. Kalau tidak ingat kejahatannya seseorang, tapi ingat orangnya. Kalau orang sudah mudah melupakan kejahatan seseorang, ini wali besar. Makanya saya selalu minta kepada Allah, ya Allah,
jika ada orang berbuat salah kepada kami, ya Allah jadikan saya lupa, ya Allah, tidak ingat. Sebab pendendam itu jelek. Ingat 10 tahun yang lalu ya saya kiai taruh di belakang, itu loh Pak Haji yang aneh. Sama Pak Hajinya ngaruh sama. Gara-gara kiai taruh di belakang ngedendam sama jamaahnya. Padahal cuma ditaruh, nggak ditaruh di depan saja itu. Kan biasanya kiai dijajar di depan. Rupanya tuan rumahnya terlupa di pinggir tiang sana. Itu diingat 10 tahun yang lalu. Nah, ini musibah. Nabi Muhammad disakiti, tidak mengingat. Nabi Muhammad dijahati, tidak ingat kejahatannya, tapi ingat wajahnya. Kemudian setelah Nabi dikasih tahu bahwasanya yang meninggal itu adalah bukan sahabatnya tapi musuhnya, Nabi menitikkan air mata. Para sahabat Nabi tambah bingung, ya Rasulullah, ini sudah meninggal musuhmu yang suka mengganggumu, sudah meninggal, mestinya kan syukur, tapi kenapa engkau malah menitikkan air mata? Nabi Muhammad menjawab, aku menitikkan air mata karena aku memikir diriku sendiri. Kenapa orang ini kok belum bisa sadar? Kenapa orang ini kok belum tobat? Padahal dia setiap saat aku ceramah dia, aku ingat dia di belakang dengar ceramahku, dia selalu dengar omonganku, dia ngerti perilakuku. Tapi kenapa kok dia belum tobat dan sadar? Apakah ada omonganku yang kurang baik untuknya? Apakah ada perilakuku yang kurang menyenangkan untuknya sehingga dia tidak bisa tobat dan sadar? Allah, Nabi Muhammad paling benernya manusia, tapi masih koreksi diri. Maksudnya apa? Ya itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah pasti benar karena dengan wahyu, tapi masih koreksi diri. Khawatir orang itu lari dari kebenaran gara-gara dia. Sama saat ini pun, makanya kita perlu koreksi. Kalau ada jamaah ternyata nggak tobat-tobat, jangan disalahkan jamaahnya, salahkan kiainya. Mungkin belum ngasih contoh yang baik, mungkin belum panjatan doanya yang kuat, mungkin. Jangan lalu berkata dasar kepala batu semuanya. Oh bukan, mungkin di sininya yang kurang. Jangan nyalain orang. Ya, ini koreksi juru dakwah itu. Makanya ibu kalau nasihati suami kok belum benar-benar, jangan langsung saling, bu ya suami saya keras kepala. Oh belum tentu, mungkin anda yang kurang lembut selama ini. Jadi koreksinya ke sini dulu, jangan nyalain orang. Dalam dakwah pun demikian. Jadi lihat, koreksi terus. Dan kalau kita menggunakan koreksi ini, kita akan selalu membuat peningkatan kemuliaan. Baik, yang keempat tadi sudah kami bahas. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Hari inilah waktunya berdakwah. Tidak usah nunggu kaya. Hei para santri, kadang-kadang pulang ke rumah itu ternyata suruh berdakwah, suruh ngaji, alasannya apa? Saya mau cari bekal dulu, saya pengen jadi ustadz yang gak usah minta-minta, saya pengen kaya dulu cukup, baru nanti setelah itu dakwah. Giliran seneng sama duit, nggak mau ngaji lagi. Itu salah. Berdakwah hari ini, mulai dari mondok pun sudah kita biasakan berdakwah. Keluar dari pondok berdakwah. Ada masalah bekal, ini adalah urusan hati. Makanya anak-anak kita bekali. Kamu nak kalau mau dakwah harus kaya. Tidak boleh jadi orang melarat, tapi bukan kaya duit, tapi kaya hati. Bagaimana engkau berjalan dengan kaki, tidak usah ragu. Naik angkot tidak usah ragu. Naik sepeda engkol tidak usah ragu. Kaya hati. Kita tidak ingin ajari anak kita jadi sombong. Makanya anak-anak awas, kalau mau dakwah kaya hati dulu, bukan kaya duit. Bahkan yang sudah kita kirim tuh para orang-orang kaya yang ada di kirikannya, kita wanti-wanti, jangan kau manja dengan duit anak-anak saya, jangan kau rusak dengan uang, sebab uang itu merusak. Yang penting makan cukup, nanti akan ada kemudahan. Problem itu adalah kalau di saat hati itu melarat, biarpun punya mobil mewah masih kurang. Makanya para juru dakwah harus paling berani di sini. Takut lapar, balik nyantri kalau begitu, mondoknya belum lulus. Santri juru dakwah tidak boleh takut lapar. Ini juru dakwah yang kelas ustadz itu. Mau dikirim kemana masih mikir, aduh saya mau dikirim ke sana. Santri apaan ini? Kalau ada santri-santri kita ini, saya keras dengan santri. Kalau sudah bergabung dengan kita harus siap. Ingat, kita punya Allah. Di mana pun kita berada ada Allah. Makanya jangan biasakan dengan bicara tentang merek jam, cincinmu apa, HP-mu merek apa, mobil apa. Ini problem juru dakwah ini. Awas hati-hati. Sudah naik sepeda engkol saja sudah.
Ustadz masih mikir mobilku, rumahku kayak apa. Bukan begitu. Tidak usah nunggu kaya. Maka para santri yang lulusan pondok, ayo segera bergabung. Kalau permasalahannya Anda susah memulai, kita datang untuk sama-sama. Ayo kita bareng-bareng untuk mulai. Kita punya majelis-majelis, kita punya perkumpulan-perkumpulan, kita punya ini. Jangan sampai tidur. Kita pengen semua ustadz-ustadz yang mula-mula tidur tuh bangun. Ayo sekarang. Setan tuh goda macam-macam, alasannya apa? Yaitu seolah-olah nanti biar saya cukup dulu, kaya dulu, sehingga kalau saya ceramah saya tidak butuh pemberian kepada orang. Kalau untuk menolak pemberian orang tidak harus nunggu kaya dulu. Banyak orang kaya tamak juga banyak. Kalau kita tidak butuh dengan pemberian orang dari hati yang kaya, tidak harus nunggu kaya duit yang sesungguhnya. Godaan yang lain lagi apa? Saya sendiri belum mengamalkan ilmu, masa saya ngasih tahu orang. Oh ya, itu persis iblis yang ngomong kayak gitu, persis kata Imam Ghazali. Iblis itu menggoda para penuntut ilmu biasanya begini, kamu kok mau ceramah, kamu sendiri belum mengamalkan ilmumu. Ini iblis. Makanya langsung dipatok Imam Ghazali, ajari orang dan amalkan ilmumu bareng-bareng. Nah ini, ajari orang, amalkan ilmumu bareng-bareng. Kalau enggak nanti keburu lupa. Sehingga banyak orang pulang dari pondok bingung, sampai di rumah balik lagi ke pasar, balik lagi ini. Bukan tidak boleh ke pasar, boleh Anda ke pasar untuk mencari rezeki, tapi jangan lupa dakwah kepada Nabi Muhammad, membawa umat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kunci ini harus. Jadi berdakwah itu jangan nunggu kaya. Orang fakir pun bisa berdakwah, orang tidak berilmu pun bisa berdakwah. Seperti tadi kami sebutkan, kan berdakwah itu bisa bermacam-macam. Kemudian sekaligus, insya Allah sampai di sini saja. Insya Allah kendala dakwah akan kami sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kami ingin perlu ada beberapa menit mungkin ya, nanti yang akan bisa sering mengisi rutinan di majelis ini adalah Ustadz Syekh Abu Hanifah. Ini salah satu anak kita yang saat ini kita beri amanat untuk memimpin pesantren Al-Bahjah 2 yang ada di Cirebon dekat Indramayu. Jadi Al-Bahjah ada di mana-mana. Ada Al-Bahjah 3 yang ada di Tulungagung, nanti Al-Bahjah 4. Kita ingin segera nanti ada di Brebes. Insya Allah Allah mengirim ahli surga yang ada di sini. Dan kami yakin setiap tempat ada ahli surganya, orang-orang ahli surga. Kepada Nanda Ustadz Syekh persilahkan untuk berikan muqaddimah agar nanti bisa dilanjutkan. Alifadzalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa bima syaa min anwa'it ta'at. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa bima syaa min anwa'il khairat. Wa sallallahu wasallama ala man qama bit ta'at wa ala man qama bil khairat, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Hadirin hadirat, pecinta-pecinta ilmu, perindu-perindu kemuliaan, orang-orang yang bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yang kita muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semuanya kepengurusan Yayasan Masjid Agung Brebes yang telah memberikan kesempatan keberadaan majelis di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya para kepengurusan senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pengayom kita dari jajaran pemerintah Kota Brebes yang mudah-mudahan beliau-beliau juga senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh beliau saya kira sangat cukup sekali. Hanya kami sam'an wa ta'atan, patuh kepada apa yang disampaikan oleh beliau. Pada intinya Bapak Ibu, apa yang Anda lakukan di malam hari ini akan menjadi kemuliaan di saat Anda menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah
duduknya Anda di tempat ini sesaat, 2 menit, 1 jam, 45 menit, ini akan menjadikan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah Anda semuanya jika Anda dirindukan oleh Allah untuk senantiasa duduk di rumah Allah. Karena disebutkan tadi, majtama'a qaumun min baitin min buyutillahi ta'ala, tidak berkumpul satu kelompok di rumah dari rumah-rumah Allah, illa alaihimus sakinah, kecuali Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Yakinkan, apapun yang akan menjadikan ketenangan di dalam kehidupan di dunia ini, itu semuanya bermuaranya jika Anda rindu duduk di majelis Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda orang yang senantiasa duduk di majelis Allah, maka Anda akan diberi ketenangan oleh Allah. Suami yang menjadi ketenangan bagi istri, suami yang rindu hadir majelis. Istri yang menjadi ketenangan bagi seorang suami adalah istri yang rindu majelis. Anak yang menjadi ketenangan bagi hidup kita adalah anak yang sering dihadirkan ke majelis. Maka ayo, ketenangan itu diberikan oleh Allah berada di majelis-majelis seperti ini. Bukan hanya ketenangan tok, wa khasyathumur rahmah, Allah akan memberikan kasih sayangnya. Sudah dikasih ketenangan, Allah akan memberikan kasih sayang, maka ini adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Maka rindulah, mumpung sekarang ini masih di awal, maka siapapun yang tadi sudah tersentuh hatinya dari apa yang disampaikan oleh guru kita Buya Yahya, maka belajarlah selalu untuk istiqomah, untuk selalu ketemu pada minggu yang keempat, sehingga kemuliaan ini terus berlanjut sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengorbanan apa yang Anda lakukan di malam hari ini, pengorbanan apa yang Anda lakukan di malam hari ini, semuanya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebetulan kita sekarang berada di bulan kurban. Bulan kita belajar kurban. Kurban memang simbolnya barangkali berupa kambing, onta, sapi, akan tapi hakikatnya kurban itu adalah mengorbankan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita dari hal yang kita banggakan dan kita cintai semata-mata untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Yang rela mengutamakan kepentingan Allah, Anda akan menunggu satu makom yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang Brebes, orang yang rindu mengutamakan kepentingan Allah, duduk mulai tadi jam 8 sampai sekarang hampir jam 10, ini semuanya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya nanti adalah balik kepada diri kita. Dan insya Allah kalau kita meninggal dalam keadaan ini, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di surga bersama Nabi Muhammad, bersama guru mulia kita Buya Yahya, dan juga para ulama yang lain. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus himbauan bahwa majelis yang akan datang hendaknya dimulai awal waktu. Jam 8 tepat sudah dimulai, dengan harapan jam 9.30 sudah bisa ditutup, sehingga yang mau esok harinya ada kerjaan di kantor tidak ngantuk. Semua majelis kita semacam itu. Paling lambat kalau harus mundur sampai jam 10 kurang seperempat, itu sudah harus ditutup. Dan acaranya tidak macam-macam, karena awal malam ini adalah pembukaan, maka kami perlu motivasi, dorongan dari sesepuh-sesepuh, termasuk dari pengayom, sambutan dari pejabat pemerintahan, dan juga sambutan dari ini perlu. Tapi ke depan tidak ada, hanya langsung pengajian, kemudian tanya jawab, selesai. Pengajian langsung tanya selain, dan mohon para bapak ibu datang tepat waktu. Jam 8 sudah dimulai. Jadi semua pengajian kita tidak ingin malam-malam, karena kita perlu tahajud untuk mengadu kepada Allah. Nggak cukup dengan ilmu-ilmu saja, harus ada saat kita menangis, saat kita mengadu kepada Allah di tengah malam. Maka yang tidak punya majelis sampai lebih dari jam 11, itu sudah, kalau jam 11 pulang sampai rumah jam 12. Jam 12 tahajudnya kapan? Rugi kita, rugi. Maka harus ada kerinduan nanti kepada Allah di tengah malam. Buahnya itu, upayakan tahajud yang masih ada ditinggalkan. Kemudian pekerjaan di esok hari, kewajiban tetap bisa dilaksanakan, sehingga nanti orang menghadiri majelis ini tidak pernah ragu. Kalaupun dia orang kantor, tidak akan kemalaman. Tapi kalau sudah majelisnya mundur-mundur, ini bermasalah. Kepada tim Al-Bahjah yang ada di sini, nanti harus mengkondisikan jam 8 baik datang atau belum datang, para jamaah sudah dimulai, supaya nanti punya kebiasaan rutin awal waktu sholat. Kalau sholat isya'nya mundur, ya paling mundur-mundurnya mundur 10 menit, 15 menit, tapi tetap awal waktu.
Dan sekarang sudah hampir jam 10, biasanya ada tanya jawab. Ini bisa malam spesial karena malam pembukaan mungkin ya. Karena malam pembukaan kita ingin perkenalan juga, kita ingin biasakan untuk berani bertanya. Karena pertanyaan itu adalah buah daripada apa yang terjadi di masyarakat dan kadang itu perlu diselesaikan. Sehingga kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berani untuk bertanya satu-satu. Ibu satu, Bapak satu, setelah itu ditutup dengan doa. Belakang ya. Silakan nih untuk jamaah bertanya, masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf bila tidak sopan. Langsung pertanyaan, bagaimana membentuk anak yang soleh sejak dini, yaitu di kandungan? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik anak. Nggih. Mendidik anak. Nggih. Baik. Yang satu lagi? Ibu-ibu, ada ibu satu cukup. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, nama saya Ibu Ija dari Pejagan Tanjung Brebes. Mendengar apa yang disarankan Buya, semua orang harus bisa berbuat baik apa yang mampu. Misalkan kami punya keluarga Buya, hati kecil saya pengen sekali, namun keluarga ada sebagian yang tidak setuju, misalkan ayah gitu. Apakah kita harus memaksa tanpa restu suami atau gimana Bu ya? Untuk ngapain? Untuk kemana? Misalkan mau apa nyumbang gitu loh. Misalkan kan karena kebanyakan yang sering ngaji kan ibu-ibu ya Bu ya. Jadi yang sering kesentuh hatinya kebanyakan ibu-ibu. Namun ayah biasanya rada-rada eman-eman gitu loh. Baik. Nunggu nanti, nunggu banyak. Baik, insyaallah. Sekian saja atas jawabannya, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan mendidik anak, kalau dihubungkan dengan hari raya korban ini, mendidik anak itu ternyata seperti Sayyidina Ibrahim alaihissalam menyerahkan anaknya kepada Allah. Sayyidina Ibrahim di saat disuruh menyembelih putranya, serahkan. Memang kita tidak harus menyembelih anak kita, sehingga kadang harus tega. Cuman teganya bukan tega menjerumuskan. Kalau itu perintah Allah harus kita dahulukan. Jadi kalau kisah dalam sejarah bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dalam mimpi menyembelih putranya, putranya pasrah. Sayyidina Ibrahim melaksanakan perintah Allah, ternyata apa? Dengan kepatuhan kepada Allah, putra Nabi Ibrahim Sayyidina Ismail selamat dan diganti oleh Allah. Dan kaidah mendidik semacam itu. Kadang kita harus tega menjauhkan anak kita dari kita untuk sementara, karena di rumah kita bukan rumah yang baik. Harus misalnya kita pondokkan, harus dididik seorang kiai. Mungkin kita harus mencubit anak kita karena dia bandel. Mungkin kita harus marah. Mungkin. Jadi pendidikan ini penting. Dan harus ada keberanian. Memang pertama kasih sayang kepada anak dengan kelembutan, dengan cara yang baik. Tapi pada waktunya juga kadang kita perlu ketegasan. Perlu ketegasan ini dalam mendidik. Bahkan ada sebagian orang melihat anaknya bandel kayak apapun nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga anaknya semakin hari semakin bandel. Ngandalkan mentang-mentang orang tuanya sabar sehingga dia semakin seenaknya, akhirnya menjadi anak setan. Rugi. Baik, adapun mendidik anak memang betul. Kita punya silsilah ibu bapak mendidik anak itu. Mendidik anak bukan di saat anak gede lalu kita sekolahkan di tempat yang baik atau masuk pondok pesantren. Bukan itu saja. Mendidik anak itu dari jauh-jauh hari. Kalau pengen punya anak lagi ahli sholat, cara mendidiknya bukan di saat anak gede umur 7 tahun langsung disuruh sholat. Oh tidak, jauh-jauh sebelum anak itu lahir sudah dididik. Sebelum anak lahir, dan itu pendidikan dari Rasulullah.
Suatu ketika ada orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Seorang anak ini komplain, ribut dengan bapaknya, akhirnya dibawa kepada Sayyidina Umar. Bapaknya tuh ngadu, saya punya anak bandel begini. Akhirnya sang anak pinter, wahai khalifah, aku mau tanya, apa sih kewajiban bapak kepada anaknya sebelum anak itu lahir? Dijawab oleh khalifah, kewajiban seorang bapak kepada anaknya sebelum anak itu lahir adalah memilih ibunya yang baik. Jadi memilih pasangan yang benar itu untuk menjadikan anak ahli sholat. Jangan hanya sekedar cantik saja, bukan sekedar dia punya mobil perusahaan, bisa saja mengajari tidak sholat. Jadi dari sini sudah pendidikan, maka pasanganmu itu kayak apa. Dan harus di saat kita menikah karena Allah ingin selamat dunia akhirat, bukan hanya tergiur dengan mobilnya, tergiur dengan rumahnya, tergiur dengan penampilannya, tapi hakikat akhlaknya seperti apa dan hubungannya dengan Allah kayak apa. Ini bukan timah. Karena itu akan kita jadikan ibu untuk anak-anak kita atau bapak untuk anak kita. Makanya kalau salah pilih di sini susah. Kadang anak bukan diajari tidak sholat saja, mungkin sampai mabuk pun diajari oleh bapaknya. Ngomong kotor pun diajari oleh ibunya. Menggunjing pun dididik oleh ibundanya. Karena apa? Ibundanya bukan orang yang ngerti agama. Salah. Jadi dari awal sudah harus benar cara memilih pasangan. Maka adik-adikku semuanya yang belum menikah, memilih pasangan yang benar, milih karena Allah, agama dahulukan, kedekatan dengan Allah. Bukan seperti anak-anak di luar sana, gara-gara cinta, apa itu? Terjerumus semuanya, terhinakan gara-gara itu semuanya. Sampai melakukan muqaddimah zina, lupa Allah, terhinakan. Kemudian ini, memilih itu penting. Jangan sampai salah pilih. Mungkin ada di antara yang hadir sambil ngomong dalam hati, Buya, saya ini termasuk orang yang salah pilih nih, gimana nih? Kalau merasa salah pilih, ayo beneri bareng-bareng, diajak ngaji, sudah ketemu nanti judulnya. Suami mau ngaji, istri mau ngaji, nanti baru bener. Nah, kalau salah pilih, karena sudah terlanjur dulu belum pernah ngaji, sehingga hanya mementingkan kecantikannya, hanya mementing karena senang, sehingga seperti itulah. Pagi sore marah. Sebelum sarapan marah, setelah sarapan marah, sebelum tidur marah, bangun tidur marah. Ini model hidup orang pusing tuh. Padahal rumah tangga harus indah, rumah tangga penuh kasih, rumah tangga harus mesra, saling mengabdi, saling menghargai, saling menyanjung. Itu kan kehidupan rumah tangga yang dibangun Rasulullah. Nggak mungkin muncul cacian, nggak masuk akal dalam kaidah cinta seorang suami yang nempeleng istri, nggak masuk. Itu hanya orang gila. Dalam kamus cinta dan keindahan, nggak kebayang bagaimana seorang suami memukul istrinya. Tapi kenyataannya di masyarakat ada atau tidak? Itu dungu, orang gila, suami yang tidak punya kelebihan tuh. Oh, naklukkan istri aja harus pakai tempeleng. Dengan kalimat lembut, sanjungan, rayuan, habis tuh istri. Ini pakai tempeleng, pakai bentaan, apa itu? Itu laki-laki nggak punya kelebihan, laki-laki bukan laki-laki itu. Ternyata ada pendidikan keindahan. Seorang istri juga begitu. Nundukkan suami saja harus pakai caci maki, ngolok-ngolok, keluar taring. Sudahlah, suami itu mudah untuk melakukan. Suami itu akan mudah takluk dengan satu, kepatuhan. Kalau seorang istri patuh, suami nggak bisa ngomong sudah. Di antaranya itu. Dikit-dikit suruh kesini nggak, ada ribut terus. Makanya sudah indah karena suamimu adalah imammu. Baik, pasangan itu penting. Kemudian bagaimana di saat berada di dalam kandungan? Makanan yang halal. Awas, makanan yang halal. Kami pun selalu menghimbau untuk makanan yang halal, makanan yang halal, makanan halal. Termasuk santri-santri kita di pondok hendaknya makan yang halal. Sampai kita kasih komando, wahai para wali santri, kalau ternyata di antara wali santri ini ada yang pekerjaannya haram, dimohon untuk tidak usah ngirimi anak-anaknya. Karena menghalangi saya untuk menghantarkan ilmu. Ya, kalau pekerjaannya haram tidak usah ngirim. Anakmu tetap dikasih makan di pondok. Tapi jangan dikirim dengan barang haram, karena barang haram menggelapkan hati, tidak bisa dapat ilmu yang manfaat. Makanan haram, awas hati-hati. Jadi agar anak bisa benar dari awal, makanan yang halal, kita beri makanan yang bersih. Halal itu halal menurut syariat, bukan halal menurut kita. Tanyakan kepada ulama pekerjaanmu apa. Kalau ada di antara kita punya pekerjaan yang haram, ketahuilah Allah Maha Kaya, segera hijrah. Malam ini kita akan hijrah. Sadar dulu baru hijrah nanti. Jadi makanan yang halal, kemudian berdoa. Perbanyak membaca Al-Quran. Dari makanan halal
berdoa, banyak baca Al-Quran, banyak berzikir selagi di dalam kandungan. Itu pendidikan untuk anak-anak sebelum. Termasuk jangan banyak melakukan kemaksiatan, mohon maaf. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Tontonannya dirubah. Semulai pagi sampai sore itikaf di depan televisi nonton sinetron. Sudah begitu sambil doa semoga anakku soleh, solehah. Enggak ketemu judulnya. Jaga mata. Bahkan menjaga mata lebih penting daripada banyak puasa. Ya, kalau zaman dulu kan ngajari orang tirakat, banyak puasa dan seterusnya. Sudah sekarang tidak usah banyak puasa, makan yang enak. Cuman satu tok. Janji. Jadi kalau dulu kan ada orang puasa berapa? Puasa nggak makan daging ya. Pasangan. Itu maksudnya untuk memerangi hawa nafsu. Zaman dulu, sekarang zamannya berubah. Puasanya tidak usah makan daging yang enak, sekarang daging banyak. Kalau orang dulu tuh makan daging itu istimewa. Biasanya makan daging itu hanya sebulan sekali, seminggu. Tapi kalau orang bisa makan daging hebat. Makanya kalau ada orang puasa makan daging hebat dia, menahan hawa nafsu. Sekarang zamannya juga zaman itu. Cukup kita bersumpah berjanji demi Allah. Ikut Bu, demi Allah. Saya tidak mau nonton sinetron. Itu sudah lebih hebat. Itu lebih hebat dari puasa setiap hari itu. Kenapa? Itu menggoda, merusak cara berpikir yang enggak benar. Tontonan, mohon maaf, kadang-kadang dandanannya enggak karu-karuan, ada aurat dibuka di situ. Kalau itu perempuan mustahil seorang laki-laki tidak tergoda. Bohong, laki-laki normal, enggak usah bohong. Laki-laki, saya laki-laki. Allah menciptakan kita sama. Kalau itu gambar menggoda saya, pasti Anda tergoda, kecuali Anda sakit atau gila. Nah makanya ini kaidah, makanya hendaknya kita hindari tontonan. Lagi kita kurangi. Itu mendidik anak dari awal karena nyambung rohnya itu dengan roh kita. Jadi mendidik anak itu dari makanan, kemudian doa, kita jauhi kemaksiatan, semakin taat kepada Allah, dan nanti akan muncul. Diiringi istighfar deh, kayaknya dosa susah kita. Di pasar kita ngelihat yang haram, di jalan kita sudah banyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Berarti kalau kita banyak istighfar akan dicurai rezeki oleh Allah, hujan. Diberi oleh Allah anak dan diberi Allah harta. Kalau harta dan anak yang diberikan oleh Allah buah daripada istighfar, itu pasti anak soleh. Sudah sekarang waktunya istighfaran aja lah. Kalau dosa kayak enggak selesai-selesai kita ya. Istighfar. Ini lihat haram, sudah setiap malam. Jangan kurang beristighfar dalam sehari dari 1000 kali sudah. 1000 kali istighfar cuma 40 menit ibu. Ibu mau berangkat ke pasar istighfar berapa menit tuh? Dari rumah ke pasar berapa menit? Yang jadi guru dari ke rumah ke kantor berapa menit? Mau masih beralasan tidak ada waktu? 1000 minimal. Beristighfar secara serius untuk di tengah malam. Nabi SAW, beliau adalah orang yang tidak pernah punya dosa, tapi di satu majlis tidak pernah, setiap majlis diistighfari 100 kali. Istighfar apa Rasulullah? Oh enggak punya dosa. Jadi sekarang ibu, di samping kita mengurangi maksiat, betul, berusaha untuk jaga mata kita, jaga lidah kita. Sekarang kita berbanyak istighfar, khususnya di bulan Dzulhijjah ini. Kalau teman-teman kita beri amalan hendaknya di bulan Dzulhijjah ini minimal sehari itu istighfar tidak kurang dari 1000, sholawat tidak kurang dari 1000, kemudian subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha akbar tidak kurang dari 1000. Sudah minimal istighfar dulu saat ini, sama sholawatan. Untuk anak kita, sebab dosa itu memengaruhi. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Baik, ini kemudian setelah terlahir tentu dengan pendidikan yang serius. Tadi pertanyaan sebelum melahir. Adapun ibu yang ingin berbuat baik, tidak sepengetahuan sang suami, sedekah dan sebagainya, ketahuilah seorang istri haram bersedekah tanpa sepengetahuan sang suami kalau itu duitnya sang suami. Jangan sok jadi pahlawan. Kalau duitnya sang suami jangan. Tapi kalau duitnya ibu sendiri mau dikasihkan siapa saja boleh. Bagi-bagikan tukang becak ada luar boleh. Apalagi untuk bangun masjid dan pondok pesantren. Akan tapi kami himbau semuanya untuk dididik pasangan kita untuk dermawan, dan kita menemukan semacam itu. Ada kebalikannya. Ada seorang suami berbuat baik itu selalu bilang, tolong jangan dikasih tahu istri saya. Innalillah, itu pasti salah pilih. Kalau suaminya berbuat baik itu pasti dilarang sama istrinya. Ada kebalikannya. Sehingga sampai nyumbang itu tidak boleh diketahui oleh sang
sang istri. Sebab sang istri itu macam-macam. Dia nyumbang masa depan, tabungan, anak-anak mau besar, kuliah, menghadapi kebutuhan banyak. Tidak jadi. Nggak jadi sedekah sang suami nanti. Wah, ini adalah istri mengajari ke neraka itu. Alangkah indahnya seorang istri mendengar suaminya, "Ma, ada apa-apa? Umi, ya apa? Ini saya mau nyumbang nih. Ada pondok pesantren, ada masjid tuh minta bantuan. Masjidnya kayaknya perlu perawatan. Menyumbang berapa sih, Bah? Ada duit cuma 2 juta. Kata istri, "Bah, nyumbang kok cuma 2 juta. Tambahi dong." Oh, ahli surga ini. Ini istri ahli surga ini. Hati-hati dengan istri kayak begitu tuh. Udah lo bang, 100.000 aja deh bang. Yang lain juga begitu. Ini istri apaan tuh? Ini insya Allah istri ahli surga semuanya. Begitu sebaliknya, ada seorang istri yang berbuat baik tanpa sepengetahuan sang suami karena suaminya kikir benar. Lalu bagaimana? Tetap kaidah. Kalau duitnya sang suami tidak diperkenankan ibu, tapi kalau duitnya ibu sendiri suka-suka. Tetapi ketahuilah, mendidik kebaikan bukan hanya mendidik sholat, tapi juga kita perlu meluluhkan hati pasangan kita untuk bisa jadi orang dermawan. Kita himbau, kita ajak berbicara tentang kemuliaan. Sama anak kita pun kita didik dermawan ibu. Duitnya ibu bisa ajari, sayang, saya kasih duit 10.000. Coba buat sedekah berapa sayangku? 1.000. Kok 1.000? 2.000 kok 2.000? Ayo sampai berapa? Dilatih, dermawan juga dilatih ibu. Jadi anak kita itu perlu, kalau ibu ngasih duit tidak harus langsung sedekah dari ibu. Ajari anak kita untuk bisa memberi. Biar dia biasa dengan mengeluarkan uang dari sakunya. Sampai dewasa nanti biasa dengan dermawan. Ingat dulu waktu aku kecil selalu diajari abahku untuk mengisi keropak, ngisi. Sekarang saya sudah punya duit sendiri. Tapi sampai sudah jangan nak, yang kecil jangan yang 1.000, yang 100. Oh, diajari pelit anaknya ini, masya Allah ya. Jadi seperti itu ibu, insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang dermawan semuanya. Baik, insya Allah sampai di sini. Jangan lupa ada semuanya harus punya ini, punya kartu untuk mengetahui majelis kita. Al-Bahjah tidak pernah minta sumbangan keliling. Ini supaya tidak dimanfaatkan nama Al-Bahjah. Tidak ada minta daging korban keliling. Sebab hari ini sudah ada informasi ada orang atas nama Al-Bahjah minta kambing korban. Tidak tahu ini problem ini. Apalagi kalau maulid Nabi, maulid kita kan besar nih. Ada orang keliling cari duit atas nama Al-Bahjah. Tidak ada. Awas. Dan bagi ini, akan tapi di sini kami ada kartu bisa diambil di depan. Ini kartu ini bermacam-macam berita tentang media dakwah. Ada radio, ada ini, ada segala macam ada di sini. Ibu punya kartu ini mungkin untuk anak cucu berguna. Yang pengen dengar ceramah Buya, pengajian, di mana acaranya, di stasiun radio mana, televisi mana ada di sini. Kemudian di sini juga dititipkan nomor, makanya nomor rekening yang khusus. Nomor rekening khusus. Jadi kalau mau bantu, kalau ada orang datang mau minta duit jangan dikasih, bilang. Apa? Kucingnya mau ngaji, biarkan. Jangan diusir, dipeluk. Jadi nanti kalau ada orang minta sumbangan bilang, sorry pak, saya sudah punya ini. Enak kan? Kalau ada orang minta sumbangan ini Buya, karena beberapa waktu yang lalu ada satu orang sakit, salah satu jamaah sakit, kedatangan orang pakai gamis begini-begini, sorbanan ini. Assalamualaikum, orang lagi sakit di rumah sakit. Senang, saya apa ini? Saya utusan dari Buya Yahya. Wah, senang. Kebetulan Buya Yahya punya hajat ini. Karena dia sakit dan orang kaya, merasa didatangi utusan kami, senang. Orang sakit itu nggak butuh, nggak mikir duit lagi, langsung dikasih duit itu orang. Nggak tahu berapa puluh juta katanya. Nah ini kan problem nih. Karena orang kaya sakit, kedatangan kita saking senengnya, kasih aja duit. Setelah itu orangnya cerita, Buya kemarin ada utusan Buya datang ke ini. Ya gak ada utusan. Ya Allah, terus gimana? Sudah hilang, bohong. Jadi tidak boleh. Kalau ada orang minta sumbangan atas nama Al-Bahjah bilang, sorry alafu, saya punya ini. Saya akan kirim sendiri. Biar aman ya. Insya Allah. Kemudian kami seru para bapak ibu, kalau di sini ada program
di Brebes di mana saja, apakah di daerah Karangmalang sana atau di daerah Brebes dekat Tegal atau di tengah kota, kita ingin membuat program sekolah yang di dalamnya adalah pondok pesantren yang bisa insya Allah membantu saudara-saudara kita untuk mendidik anak-anak mereka. Kemudian jangan lupa nanti hari Rabu kita puasa sunnah. Jangan lupa puasa sunnah ini, puasa Dzulhijjah ini penting. 10 awal Dzulhijjah ini hari-hari mulia. Perbanyaklah amal baik di situ, mulai dari sedekah, kemudian sholat dan seterusnya. Di 10 awal Dzulhijjah ini disabdakan oleh Nabi, ma min ayyamin al-malu sholih fiha habbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari untuk beramal baik lebih baik melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 awal Dzulhijjah lebih bagus daripada 10 akhir Ramadan. Pertama kita kaget dengar ini, tapi begitulah ulama mengatakan. Jadi hari ini Bu puasa, sisa-sisanya hari ini hari keempat kalau tidak salah. Besok hari puasa sampai tanggal 9, tanggal hari Rabu itu puasa terakhir. Dan itu paling utama. Kemudian kami di Al-Bahjah pusat sana mengadakan buka bersama. Ibu datang boleh buka bersama. Kalau orang yang ada di Mekah sana wukuf di Arafah, kita kumpul di halaman, berzikir, berdoa, silaturahim, kemudian buka bersama. Itu rutinan tahunan di situ. Jadi setiap hari menjelang hari raya Idul Adha. Jadi tanggal 9 di hari Arafah kita berpuasa buka bersama di situ. Anda ibu semuanya boleh ngikut kumpul di situ. Yang enggak puasa pun boleh, tapi dapat silaturahimnya. Kalau tidak bisa datang, bisa dibuat di tempat-tempat. Kita terus membuat acara-acara, bisa diadakan di sini. Mohon ini agar orang punya kegiatan barulah. Kemudian setelah itu kami konvoi keliling, takbir keliling dari masjid ke masjid. Kami himbau, jika Anda mengadakan takbir jangan murni keliling di pinggir jalan. Nanti banyak amalan yang tidak berguna. Akan tapi hendaknya diampirkan ke masjid-masjid. Kalau bisa mampir 10 masjid satu kampung, setiap masjid sholat 4 rakaat, berarti 4 kali 10 sudah 40 rakaat. Dan ini dilakukan oleh teman-teman yang ada di Cirebon. Jadi kita mampir masjid ke masjid. Setiap masjid kita hampiri sampai mulai jam 8 sampai jam 12, maka tanpa dirasa sudah bisa mendapatkan 40 rakaat. Dan itu semoga termasuk golongan orang man ahya lailatal idi ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan malam lebaran dengan ibadah, hatinya akan dijaga oleh Allah, hidup terus di saat hatinya hamba-hamba pada mati. Hati yang mati tidak bisa menerima nasihat, hati hidup baik bisa menerima nasihat. Kemudian Majelis Agung Brebes ini nanti setiap Ahad malam Senin. Setiap Ahad malam Senin keempat. Dihitung sekatnya malam ke-6. Jatuhnya 25 Oktober. Dan jangan lupa radioku 104,8 wajib menghafal. 104,8 itu untuk wilayah Kuningan, Brebes, Tegal dan seterusnya. Kalau masuk Cirebon 92,9. 92,9. Ini kalau masuk Majalengka lain lagi nanti. Radio kita, radionya teman-teman itu banyak, itu sudah milik Al-Bahjah semuanya. Kita punya banyak radio, ada di Batam, ada di Pulau Karimun, ada di Bogor, di Bandung kita sekarang lagi bangun dan seterusnya insya Allah. Di Jawa Timur juga ada. Baik, ini saja. Adapun infak center tadi agar Bapak tidak usah menyerahkan orang ke siapapun, kecuali orang yang betul-betul dekat, misalnya titip kepada yang jelas, ini anak kita save boleh. Kalau titip uang kepada orang yang masih meragukan, jangan menitipkan uang. Tidak kita terima. Bukan tidak terima, takut nanti ada pembohong. Jadi cukup diserahkan kepada orang yang sudah jelas. Kadang-kadang ada orang tertarik pengen bantu, bingung, lalu diberikan kepada orang yang salah, nggak nyampe kepada kita. Naudzubillah ya. Menolong orang itu untuk melakukan kebongkaran. Maka jangan lupa hafal nomor rekening yang sangat mudah, BSM. Nomornya adalah 7 dulu 2004 2009 2 7 2004 2009 2 enak itu 7 2004 2009 2. Jadi 7 sama 2 di ujung sama ujung, 2004 sama 2009 insyaallah. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini muqaddimah yang baik. Jangan lupa istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Kami mohon ya Allah,
Engkau yang menggerakkan, Engkau yang memudahkan langkah kaki kami ke sini ya Allah. Engkau yang menjadikan hati kami ya Allah berkeinginan untuk mendatangi tempat ini, dan Engkaulah yang mengumpulkan kami saat ini. Maka ya Allah, seperti Engkau telah kumpulkan kami saat ini, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan jadikan perkumpulan kami ini sebab kami kelak di padang mahsyar bisa berkumpul dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon siapapun yang telah Engkau bawa ke sini, siapapun mereka, ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, dan berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah. Setelah Engkau bawa kami ke tempat ini ya Allah, jangan Kau keluarkan kami dari rombongan ini ya Allah. Kami ingin terus bersama rombongan ini ya Allah. Kami ingin terus bersama rombongan kemuliaan ini ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami keikhlasan dalam menghadiri tempat ini ya Allah. Keikhlasan ya Allah, keikhlasan ya Allah, sehingga apa yang kami lakukan saat ini bisa kami lihat kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, semua yang ada di sini dan yang mendengar suara ini yang ada di kiri kanan tempat ini, siapapun mereka ya Allah, jadikan mereka hamba-hamba yang Kau cintai. Dan kami mohon jika ada di antara kami dan mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan berikan kesadaran dan jadikan mereka ahli salat ya Allah. Sungguh kami berprasangka baik kepada mereka yang sering meninggalkan salat ya Allah. Mereka meninggalkan salat bukan karena menantang-Mu ya Allah, akan tapi karena mereka belum biasa ya Allah. Maka kami mohon siapapun di antara kami di kiri kanan tempat ini, jika ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan ahli solat. Jauhkan kami dan mereka semua dari berjudi ya Allah. Dan jika ada di antara kami dan mereka ada hamba-Mu yang pernah berjudi, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dan mereka semua dari minuman keras, minuman ahli neraka. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami atau yang mendengar suara ini yang di luar sana ada hamba-Mu ya Allah yang pernah mabuk kemabukan, kami mohon berikan kesadaran ya Allah dan ampuni mereka ya Allah. Dan jadikan dia esok hari menjadi hamba-hamba terkasih-Mu ya Allah. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, dan jauhkan kami dari mukaddimah zina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami, ada di antara mereka ya Allah yang mendengar suara ini, jika ada di antara mereka hamba-Mu yang pernah terjerumus terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah, sehingga di dunia mereka tetap mulia dan di akhirat tidak Kau siksa lagi ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu. Muliakan mereka di keluarga mereka, muliakan mereka di masyarakat mereka ya Allah. Mereka hamba-Mu memang pernah berdosa, tapi Engkau maha pengampun ya Allah. Tutup kesalahan kami semua ya Allah. Engkau maha pengampun dan ampuni kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Anak-anak kami jaga mereka, iman mereka, akidah mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, tanpa perselisihan dan percekcokan. Yang ada hanya cinta, kasih sayang, pengorbanan dan pengabdian ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan mereka dan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua karunia anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki, lapangan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon jauhkan hati kami dari benci dan dendam kepada sesama kami. Bersihkan majlis ini dari gunjingan ya Allah. Bersihkan hati kami dari berprasangka buruk kepada siapapun. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam dan benci, dengki kepada siapapun ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, aniaya kepada kami, orang menyakiti kami, ada orang menggunjing kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Jangan Kau hukum mereka karena mereka berbuat salah kepada kami. Kami tidak ingin mendendam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka semua ya Allah, dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berkaitan
berkailah masjid ini Allah. Yang berjuang di masjid ini berikan ketulusan, keikhlasan. Yang menyumbang di tempat ini berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jadikan mereka ahli surgamu semua. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Kirimkan ahli surgamu yang tulus dan ikhlas dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, apakah berjuang dengan ilmu mereka atau harta mereka atau tenaga mereka atau pikiran mereka atau panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan jadikan itu semua sebab kebaikan mereka di akhirat nanti ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah, agar kami bisa bertawaf di tempat tawaf kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa sa'i di tempat sa'i kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa wukuf di tempat wukuf kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Mudahkan kami untuk ziarah Madinah, ziarah Madinah, agar kami bisa mengucapkan salam kepada kekasihmu Nabi Muhammad dari dekat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, rindukan kami kepada Mekah dan Madinah. Sampaikan kami ke Mekah dan Madinah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf atas keterlambatan dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.